Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel Obrolan Haris. Kali ini kita kembali membahas mengenai kerajaan di masa lalu. Kita menengok robohnya Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Banten ke-6 yang memimpin sejak tahun 1651 hingga 1683. Menariknya, kekalahan Sultan Ageng ini akibat berseteru dengan anaknya sendiri, yaitu Sayyidi Syekh Maulana Mansuruddin atau yang biasa dipanggil Sultan Haji. Konflik mereka kian memanas akibat campur tangannya VOC Belanda. Penjajah ini terus mengompori sang putra untuk merebut tahta kerajaan. Apakah bantuan dari VOC ini gratis? Tentu tidak. Banyak kompensasi yang diminta oleh Belanda untuk menggulingkan Sultan Ageng Tirtayasa. Simak tayangan ini sampai tuntas agar mendapatkan informasi yang lengkap. Pertama, kita bahas dulu siapa sebenarnya Sultan Ageng Tirtayasa. Ia lahir di Banten tahun 1631. Sultan Ageng Tirtayasa adalah putra dari Sultan Abu al-Ma'ali Ahmad, Sultan Banten periode 1640 sampai 1650 dan Ratu Marta Kusuma. Sejak kecil ia bergelar Pangeran Surya. Kemudian ketika ayahnya wafat, ia diangkat menjadi sultan muda yang bergelar Pangeran Dipati. Setelah kakeknya meninggal dunia pada tanggal 10 Maret tahun 1651, ia diangkat sebagai Sultan Banten ke-6 dengan gelar Sultan Abdul Fattah Al-Mafaqih. Adapun nama Sultan Ageng Tirtayasa berasal dari ketika ia mendirikan keraton baru di Dusun Tirtayasa yang terletak di Kabupaten Serang. Sultan Ageng Tirtayasa menikahi seorang putri penggawai yang begitu cantik, yaitu Nyai Ratu Gede. Nyai Ratu Gede adalah pernikahan kedua dari Sultan Ageng Tirtayasa setelah istri pertamanya, Ratu Nengah, meninggal dunia. Sultan Tirtayasa memiliki 30 anak. Salah satunya adalah Sayyidi Syekh Maulana Mansuruddin atau Sultan Haji. Sultan Haji inilah yang kemudian hari berkonflik dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Latar belakang konflik antara Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji adalah upaya Sultan Haji merebut kekuasaan dengan bersekongkol bersama VOC. Sultan Ageng Tirtayasa adalah salah satu raja di Nusantara yang menentang keras pendudukan VOC di Belanda. Pada tahun 1652, Sultan Ageng Tirtayasa mengirimkan tentaranya untuk menyerang VOC di Batavia. Akibatnya, pecah pertempuran antara Kesultanan Banten dengan Belanda. Dalam buku Arkeologi Islam Nusantara terbitan tahun 2009 karya Uka Chandra Sasmita, latar belakang perlawanan Banten didasarkan pada dua hal. Pertama, adanya keinginan VOC untuk memonopoli perdagangan di kawasan pesisir Jawa. Kedua, adanya blokade dan gangguan yang dilakukan VOC terhadap kapal dagang dari Cina dan Maluku yang akan menuju Banten. Untuk mempertahankan Kesultanan Banten, Sultan Ageng Tirtayasa melakukan sabotase dan perusakan kebun tebu serta pabrik-pabrik penggilingan VOC pada tahun 1656. Pasukan Banten juga membakar kampung-kampung yang dijadikan sebagai pertahanan Belanda. Berkat kegigihannya, sejumlah kapal VOC serta beberapa pos penting berhasil dikuasai oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Sayangnya, perjuangan Sultan Ageng Tirtayasa ini kurang disetujui oleh sang putra, Sultan Haji. Mengetahui hal ini, perwakilan Belanda, Wycliffe, berusaha mendekati Sultan Haji yang dianggap mudah dihasut. Kala itu, Sultan Haji dipercaya oleh ayahnya untuk mengurus kepentingan dalam negeri kerajaan. Sedangkan Sultan Ageng Tirtayasa mengurus kepentingan luar negeri kerajaan bersama salah seorang putranya yang lain.
Disinilah Belanda mulai menghasut. Belanda mengatakan pembagian tugas dari Sultan Ageng Tirtayasa adalah upaya untuk menyingkirkan Sultan Haji dari tahta kesultanan. Sultan Haji termakan hasutan itu. Ia membelot untuk bersekongkol dengan VOC dan memusuhi ayahnya sendiri. Setelah membelot dan bekerja sama dengan VOC, Sultan Haji berusaha merebut kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa atas Kesultanan Banten. Namun, sebagai imbalan membantu Sultan Haji mendapatkan kekuasaan Banten, Belanda mengajukan 4 syarat, yaitu: pertama, Cirebon diserahkan kepada VOC. Kedua, VOC diperbolehkan untuk memonopoli perdagangan lada di Banten dan para pedagang lain harus diusir. Ketiga, jika perjanjian dilanggar, Banten harus membayar Rp600.000 kepada VOC. 4. Pasukan Banten yang menguasai daerah pantai dan pedalaman Priangan harus ditarik. Meski perjanjian ini melemahkan Kesultanan Banten, Sultan Haji tetap menerimanya. Setelah perjanjian antara Sultan Haji dan VOC dilakukan, pertempuran antara Sultan Haji dan Sultan Ageng Tirtayasa dimulai. Pertempuran pun berlangsung sengit karena Sultan Ageng Tirtayasa tidak berhenti melakukan perlawanan terhadap putranya yang dibantu VOC. Pada tahun 1681, Istana Surosowan berhasil direbut oleh Sultan Haji dan VOC. Sultan Ageng Tirtayasa pindah ke daerah Tirtayasa untuk mendirikan keraton baru. Di istana baru tersebut, Sultan Ageng Tirtayasa mengumpulkan bekal dan kekuatan untuk merebut kembali Istana Surosowan. Dikutip dari buku Sejarah Indonesia Modern tahun 1200 sampai 2008, terbitan tahun 1981, karya MC Rigelf, pasukan Sultan Ageng mampu mendesak pasukan Sultan Haji dalam penyerangan tahun 1682, sehingga Sultan Haji meminta bantuan VOC. Sultan Haji dan VOC mampu meredam perlawanan dan berhasil memukul mundur pasukan Sultan Ageng dan Pangeran Purbaya hingga ke Bogor. Sultan Ageng akhirnya ditangkap oleh VOC pada tahun 1683 dan ia dibawa ke Batavia sebagai tahanan. VOC juga berhasil menjadikan Sultan Haji sebagai Raja Boneka di Kesultanan Banten, sehingga secara tidak langsung VOC dapat menaklukkan Banten serta memonopoli perdagangan di kawasan pesisir Jawa. Di masa kepemimpinan Sultan Haji, Kesultanan Banten mengalami kemunduran. Perjanjian dengan VOC sangat merugikan kerajaan. Teman-teman, politik adu domba alias divide et impera yang diterapkan Belanda berhasil melemahkan sejumlah kerajaan di Nusantara. Belanda pintar memanfaatkan orang-orang yang haus kekuasaan untuk memuluskan ambisinya menguasai perdagangan di Nusantara. Semoga kita bisa belajar dari sejarah agar peristiwa serupa tak pernah terjadi lagi di Indonesia. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan topik bahasan yang berbeda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.